Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putra Reza di Project Review. So, biar kita nggak iPhone terus, sekarang saya pengen ngebahas satu produk yang menarik sekali, yaitu ini dia, Asus ROG Ally X. Ya, ini adalah handheld konsol terbaru dari Asus yang udah resmi dijual di Indonesia, udah bisa dibeli sejak bulan lalu. Habis ini saya pengen sharing pengalaman saya menggunakannya. Kebetulan saya udah sebulanan pakai si Ally X ini. Dan buat yang pengen beli, tonton videonya sampai selesai. Oke, untuk memulai, ada satu poin yang menurut saya penting banget untuk ditekankan. Yaitu adalah bahwa Asus ROG Ally X ini bukan penerus dari ROG Ally yang rilis tahun lalu. Ini tuh lebih ke versi penyempurnaan aja. Jadi kayak versi yang udah dipoles dengan beberapa penyempurnaan, ada perubahan-perubahan. So, kalau misalnya kita ibaratkan, ini adalah Asus ROG Ally yang dapat update patch 1.2, 1.3 gitu, atau mungkin 1.5 gitu. Jadilah si Asus ROG Ally X. Penyempurnaan yang paling nyata dari device ini itu sebenarnya saya bisa lihat dari desain dan tampilannya. Warnanya sekarang dia jadi hitam seperti ini dengan finishing matte, simple, elegan, dan terlihat kayak sangar gitu. Cuma kalau personal dari saya sebenarnya masih sedikit lebih condong ke warna putih aksen hitam yang ada di versi original sebelumnya, karena kayak warna panda gitu menurut saya lebih menarik. Terus untuk bagian joystick ya sama, dia masih bisa kelap-kelip, secara default dia nyala. Agak heboh emang, tapi untungnya bisa kita matiin ya. Kalau saya sih lebih pilih matiin gitu, apalagi kalau misalnya mainnya malam-malam di kamar, lampu udah kita gelapin ruangannya, menurut saya sih lebih enak dimatiin. By the way, untuk bagian joystick ini sendiri itu diperkuat sama Asus menjadi 5 juta cycle alias 2 kali lipat dibandingkan Asus ROG Ally yang sebelumnya. Habis itu untuk tombol trigger alias RL yang ada di belakangnya juga kalau sepengalaman saya atau serasanya saya sih berasa lebih gede dibandingkan yang sebelumnya dan juga lebih enak untuk ditekan, kayak lebih enak aja. Terus buat tombol makro di belakang ini ukurannya diperkecil kalau dibandingkan versi sebelumnya, tapi tetap enak untuk dipakai. Habis itu, untuk slot micro SD. Nah, di versi baru ini dia digeser penempatannya karena kan di versi yang lalu tuh sempat rame ya karena dekat pembuangan panas dan segala macamnya. Habis itu untuk USB-C dia ada 2 port di sini yang mana salah satunya tuh punya konektivitas Thunderbolt yang udah oke banget. Lanjut ke bagian layar. Dia punya ukuran 7 inci, Full HD, sRGB-nya 100%, touchscreen, dan juga sudah dilapisi dengan Gorilla Glass Victus. Jadi dari segi specs dan dari segi perlindungan ini udah oke banget. Terus kalau kita ngomongin soal segi specs-nya, Asus di sini masih menggunakan AMD Z1 Extreme. Sama kayak versi ROG Ally yang sebelumnya, tapi dengan RAM dan kapasitas penyimpanan yang meningkat. RAM-nya itu jadi 24 GB, storage ya jadi 1 TB ya. Jadi dari segi performa dia nambah bagus, emang nggak secara signifikan, tapi menurut saya memang dari segi experience berasa lebih smooth dan stabil. Tapi tetap yang menurut saya paling penting dari perangkat ini itu adalah baterainya. Ini menurut saya luar biasa sekali karena dia meningkat jadi 80 Wh alias 2 kali lipat dibandingkan ROG Ally yang versi sebelumnya. Peningkatan ini emang beneran bikin experience-nya tuh berasa lebih bagus, lebih awet, apalagi untuk game yang bisa dikatakan cukup demanding. Contoh kayak misal saya mainin Black Myth Wukong yang baru, saya main di TDP 17 watt aja, itu saya bisa dapat hampir sekitar 2,5 jam. Itu lumayan banget untuk sebuah game dengan grafis yang cukup tinggi dan ya labelnya AAA lah ibaratnya. Kalau saya mainin game-game yang mungkin lebih relax kayak Coral Island gitu, saya setting di grafisnya medium TDP 13 watt, yaitu bisa dapat 3 jam lebih. Sangat mencukupi untuk pemakaian saya yang sebenarnya kalau main game handheld itu nggak bisa lama-lama gitu, karena biasanya kan kalau main handheld ini kalau nggak sebelum tidur gitu udah malam-malam atau mungkin lagi di perjalanan. Jadi kalau misalnya dapat angka di atas 2 jam sampai hampir 3 jam itu udah mencukupi sekali. Untuk ngecasnya sendiri dia udah bisa up to 100 watt, jadi sebenarnya udah cukup kenceng. ROG Ally ini bisa terisi penuh nggak sampai 2 jam ya. Jadi kalau misalnya nggak dipakai gitu ya, dicas, ditaruh aja itu nggak sampai 2 jam udah penuh lagi. Sekarang kita lihat sedikit untuk bagian software. Jadi si ROG Ally X ini sudah tentu dia masih berbasiskan Windows yang artinya sangat fleksibel baik dari segi penyedia game dan juga fleksibel dari segi pemakaiannya. Kalau dalam konteks penyedia game yang saya maksud di sini kan kayak ada Steam, ada Epic Games, ada Xbox Game Pass. Nah itu kan semuanya jalan di Windows dan artinya juga berjalan dengan baik di ROG Ally X.
So, secara judul yang bisa saya mainkan itu kan jadi lebih luas gitu, nggak cuma Steam, tapi saya juga bisa mainin di penyedia lain. Kayak misalnya di Epic Games, dia kan ada Honkai Star Rail, ada Zenless Zone Zero, saya juga bisa main Wuthering Wave yang biasa saya mainin di handphone, itu bisa saya pindahin main di sini. Lumayan banget loh untuk ngirit baterai handphone supaya nggak cepet habis karena dipakai main game, apalagi pas lagi grinding. Kemudian kalau kita lihat juga dari segi tampilan softwarenya ya, Armoury Crate SE itu masih ada di sini, masih cukup familiar seperti seri-seri sebelumnya dan masih cukup memudahkan kok untuk kita milih-milih game dan juga melakukan pengaturan dari si perangkatnya. Terus buat yang mungkin nanya, Bang ini bisa di-connect ke mouse atau keyboard? Ya jawabannya masih bisa banget ya. Bisa banget kita colokin ke monitor juga sekalian. Makanya saya bilang ini tuh fleksibel banget. Karena dia sebenarnya bukan handheld gaming konsol doang, tapi lebih ke handheld PC yang mau dipakai gaming, hayo, karena emang tujuan utamanya untuk itu. Tapi kalau mau dipakai untuk kerja, untuk produktivitas, kalau emang mau, ya bisa-bisa aja. Jadi, sekalian aja nih kita ngomongin dari segi performanya. Seperti yang saya bilang tadi, peningkatan yang secara signifikan kayak FPS yang bakal melonjak tinggi dibandingkan ROG Ally yang versi sebelumnya, itu tentu tidak terjadi di sini. Tapi kalau dari segi experience, saya bisa bilang lebih nyaman. Contoh, seperti di sini saya mainin game yang lagi populer, Black Myth Wukong. Dengan pasang setting medium, resolusi saya set di 1600x900 yang dibantu dengan fitur-fitur AMD Radeon ya yang bisa dilihat sekarang. Saya itu bisa dapat di antara 30 sampai 40-an FPS pada TDP 17 watt alias di mode performance. Cukup lancar sih sebenarnya ya, meskipun ada frame drop sedikit-sedikit ya, patah-patah ya kalau lagi ramean itu wajar banget. Tapi kalau untuk roaming, kita muter-muter, mau farming, naikin level, ini masih oke banget. Terus kalau pingin yang lebih mulus lagi, kita bisa pakai di TDP 25 watt yang turbo tanpa colok, atau kalau mau lebih stabil lagi, bisa kita colok sampai dapat di TDP 30 watt. Ini bisa dapat 50 sampai 60 fps dan minim banget yang namanya frame drop alias patah-patah. So ini menurut saya recommended banget kalau kita lagi boss fight gitu ya, karena di game kayak Wukong ini ada frame drop sekejap aja itu bisa ganggu banget, apalagi kalau lagi lawan boss, lagi raja-raja di tiap daerah. Ini menurut saya penting banget. Tapi tetap balik lagi, sama performa ini balik ke kondisi yang ditampilkan di layar, fieldnya seperti apa, musuhnya gimana, efeknya gimana, itu bakal ngaruh banget. Next kita lanjut ke game selanjutnya, saya coba di Baldur's Gate. Semua setting saya geser ke medium aja dengan resolusi yang sama 1600x900. TDP 17 watt, di sini saya bisa dapat di 30 sampai 40-an fps. Terus kalau misal TDP saya naikin ke 25 atau 30 pas colok, ya ini bisa dapat di 60-an fps, nggak susah. FC24 atau FIFA 24, setting resolusi di Full HD, terus untuk lainnya saya setel di auto aja. Pakai TDP 17 watt ini bisa dapat di antara 50 sampai 60 fps saat tanding, dan ya ada sedikit lah frame drop gitu kadang-kadang. Kalau pengen yang lancar banget, menurut saya sangat direkomendasikan kita pakai TDP 25 watt karena ini jauh lebih stabil. Kalau dari segi baterai, emang kalau kita pakai performance itu lebih boros, tapi ya sebenarnya nggak yang boros-boros banget. Satu lagi untuk game yang saya bisa bilang lebih santai, si Coral Island, ini yang enak banget menurut saya untuk dimainkan di perjalanan atau sebelum tidur. Setting medium pakai TDP 13 watt ini masih bisa banget dapat di 40-an fps. Adalah sedikit patah-patah gitu kadang-kadang, tapi karena kan gamenya slow pace ya, jadi nggak butuh respon yang cepet, jadi hal-hal seperti itu menurut saya nggak jadi masalah. Kalau emang kita pengen dapat yang lebih smooth ya, pakai TDP 25 atau 30 pas colok tentu akan lebih baik dan lebih mulus ya experience-nya, tapi sebenarnya pakaian di bawah itu pun menurut saya nggak jadi masalah. Jadi dari ROG Ally X, saya ngelihat kalau Asus tuh sebenarnya sudah menuju ke arah yang bagus sekali dalam pengembangan handheld gaming konsol mereka dengan memprioritaskan sesuatu yang memang diperlukan dari sebuah perangkat handheld. Ya, jadi yang paling krusial, mereka meningkatkan baterai sampai 2 kali lipat, yang mana itu sangat perlu diapresiasi, mantap banget. Habis itu juga peningkatan dari RAM dan storage yang lebih gede untuk ngebantu banget ya, ngasih experience yang lebih smooth, ya lebih lancar, dan tentu dengan storage yang lebih gede kita bisa menyimpan lebih banyak game. Palingan yang perlu jadi sedikit pertimbangan dari si Asus ROG Ally X ini, paling tidak untuk sekarang, itu adalah harganya aja. Ya untuk sekarang dia itu kan harganya masih 13 jutaan. Angka yang cukup tinggi dan nggak kaget sebenarnya kalau ada yang bilang, mendingan bikin PC aja gitu, mendingan bikin PC. Tapi balik lagi, konsol handheld seperti ini, ya dia kan memang punya marketnya sendiri. Contoh buat mereka yang sudah punya gaming PC yang mumpuni, mereka sudah punya konsol juga gitu ya, kayak
PlayStation atau Xbox, tapi juga pengen punya perangkat gaming handheld yang bisa digunakan ketika mereka butuhkan. Contoh, lagi liburan atau mungkin lagi traveling yang jauh gitu di pesawat atau di kereta. Tuh enak banget sebenarnya kalau kita bawa barang kayak gini. Marketnya emang bisa dibilang niche, ya kecil gitu, tapi kalau saya bisa bilang juga, dari segi kemampuan finansial mereka yang ada di target market tersebut, itu udah bukan yang mendang-mending lagi. Jadi kalau emang kalian ngerasa butuh dan ada budgetnya, serta emang udah punya perangkat gaming utama, misalnya PC atau misalnya udah punya konsol dan butuh tambahan handheld, beli aja. Sikat aja, karena emang punya tambahan handheld gaming seperti ini tuh baru berasa gunanya kalau emang udah punya dan bener-bener digunakan. Tapi kalau di sisi lain kalian belum punya perangkat gaming, kalian mencari perangkat gaming pertama, belum punya gaming PC yang mumpuni, belum punya konsol, ya saya sih tidak merekomendasikan untuk beli handheld gaming konsol seperti Asus ROG Ally X ini. Saya nggak cuma bilang ROG Ally X ya, tapi lebih ke gaming handheld konsol pada umumnya ya. Kalau misal kalian belum punya konsol sama sekali, ya ini mendingan di skip dulu dan pilih yang primer dulu, mendingan bikin gaming PC yang cukup dulu atau beli konsol dulu, baru kemudian nanti ditambahkan dengan produk seperti ini. Overall ya tetap saya rekomendasiin kalau kalian emang ada di marketnya, karena setelah pakai dan merasakan manfaatnya, ya emang saya suka gitu dengan perangkat seperti, tapi ya balik lagi ke kebutuhan dan budgetnya masing-masing. So, untuk sekarang kayak segitu dulu reviewnya untuk Asus ROG Ally X. Makasih banyak nonton sampai habis. Kalau kalian punya pengalaman dari konsol ini juga dan mau share, langsung tulis saja pada kolom komentar di bawah. Terus saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.